Selamat berjumpa kembali di channel Arketipum 18. Kali ini kita melanjutkan mengenai pembahasan di materi sastra anak. Saya sudah masuk di materi fiksi formula. Buku yang saya gunakan untuk referensi, buku dari Burhanuddin Giantoro mengenai sastra anak, pengantar pemahaman dunia anak. Ini menjadi buku referensi saya ketika membahas mengenai materi sastra anak. Kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai fantasi. Sebelum ke fantasi, ya, kita menyelesaikan dulu mengenai materi fiksi formula. Ini fiksi formula yang di materi sebelumnya sudah saya jelaskan mengenai cerita misterius dan detektif, kemudian cerita romantis. Kemudian kita hari ini dalam pertemuan kali ini kita membahas mengenai novel serial. Apa itu novel serial dan kenapa dia masuk ke fiksi formula? Di sini dijelaskan bahwa novel serial dimaksudkan sebagai novel yang diterbitkan secara terpisah. Namun novel-novel itu merupakan satu kesatuan unit. Jadi novelnya itu seperti kalau kita pahami dia berseri, ada seri 1, seri 2, seri 3. Novel ini bersambung ceritanya, kemudian alurnya juga mengikuti dari seri pertama seperti apa, melanjutkan. Nah, ya. Kemudian novel-novel tersebut memiliki beberapa cara fokus. Jadi organisasinya dia dapat bersifat tumpang tindih. Tumpang tindih berarti saling berhubungan antara cerita yang satu dengan yang lain, dan kadang di sana ada konflik-konflik baru. Ini dari novel serial ini sebenarnya bisa masuk ke sastra anak. Jadi ada cerita-cerita yang di sana berseri atau bersambung yang bisa membangkitkan selera anak, membangkitkan minat anak, dan anak semakin senang membaca karena di sana ada sisi ingin tahu, rasa penasaran terhadap cerita-cerita yang ada. Di sini dijelaskan yang pertama, jadi cara fokus yang pertama yaitu novel-novel yang diidentifikasi sebagai dokumentasi perkembangan tokoh dengan alur yang terpisah. Jadi novel ini menceritakan mengenai keadaan tokoh di masa, misalnya di masa dia masih kecil, masih anak-anak, nanti ada serinya perjalanan hidupnya, kemudian apa yang dilakukannya, kemudian berlanjut lagi ketika dia masuk ke sekolah dasar, kemudian ada yang dilakukannya di luar sekolah, kemudian hal apa yang disenanginya dengan teman-temannya, kemudian beranjak lagi ke sekolah menengah pertama seperti apa, dan berlanjut terus menerus. Dia selain menjelaskan mengenai keadaan tokoh yang berkembang, juga kemampuan tokoh. Nah, ini peristiwanya tidak lagi menceritakan mengenai alur dari anak-anak itu dari kecil sampai dewasa, tapi ketika dia sedang memperjuangkan sesuatu. Nah, ini juga sudah masuk ke dewasa, tapi perkembangannya menyesuaikan dari dia yang belum bisa, kemudian berproses sampai akhirnya mencapai tujuannya. Nah, ini cerita-cerita yang dikemas melalui sastra anak, ini melalui cerita anak nantinya ini dapat menumbuhkan minat dan daya ingin tahu anak terhadap cerita-cerita yang tentunya membangun jati diri anak menjadi lebih baik. Ada nilai-nilai, ada amanat, ada makna yang ada di situ yang tentunya membangun
membangun rasa ingin tahu anak menjadi lebih paham dengan tujuan dan cita-citanya. Nah, ini yang kedua. Tadi yang pertama perkembangan tokohnya. Novel-novel yang memiliki satu tokoh utama dengan sedikit perubahan karakter sehingga urutan novel menjadi tidak penting. Nah, ini. Jadi karena di sini satu tokoh, maka perubahan karakternya menjadi tidak penting. Jadi di sana satu tokoh itu terus-menerus sedang berjuang, sedang menyelesaikan sesuatu. Nah, ini disenangi ya. Karakter-karakter tokoh seperti ini yang tunggal, yang selalu bisa memenangkan sesuatu ketika masuk ke tradisional, maka disenangi. Seperti ketika ada cerita mengenai superhero, pahlawan. Nah, ini dia senang, anak-anak senang dengan cerita-cerita seperti ini dan menumbuhkan motivasi bahwa dia bisa melakukan hal itu. Nah, itu. Yang terakhir, yang ketiga, novel-novel dengan tokoh yang konstan dan tanpa perubahan. Novel-novel jenis ini memberi kemudahan kepada anak yang ingin secara cepat memahami dan menikmati cerita. Jadi tokoh-tokoh yang di situ dia sama karakternya, tapi di sana tidak ada perubahan mengenai bentuk tubuhnya misalkan. Kemudian dia tetap seperti itu. Ini masuk ke cerita-cerita anak, misalkan kalau di televisi, kalau kita menyimak, dia ada Doraemon seperti itu terus, tapi dengan rasa ingin tahu anak, cerita itu memang menarik. Nah, ini perlunya cerita-cerita yang ada di sekitar kita yang kita bangun, yang menumbuhkan minat anak terus-menerus, yang posisinya anak di situ tidak berubah, tetapi ada hal-hal yang menarik yang ingin diketahui oleh anak, sehingga anak tentunya menjadi senang dengan cerita anak, cerita-cerita ada. Ini novel serial ini menjadi pilihan ketika pendidik dan orang tua memberikan kemasan pembelajaran cerita kepada anak. Nah, ini menambah daya pikir anak menjadi lebih kritis dan memiliki nilai-nilai penting yang harus dijelaskan oleh pendidik dan orang tua kepada anak. Itu yang sudah kita bahas pada pertemuan kali ini di novel serial yang merupakan bagian dari fiksi formula. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya.